Kisah kali ini datang dari Maluku. Digemparkan oleh seorang nenek pemulung temukan goa yang sedikit menyeramkan. Goa tersebut dihuni oleh ular tua yang bangkit dari tidurnya sejak puluhan tahun. Apakah nenek akan selamat? Bagaimanakah yang akan terjadi sama nenek? Untuk itu simak kisahnya sampai selesai, dan beginilah kisah selengkapnya. Di sudut kota yang ramai, jauh dari kemewahan dan hiruk-pikuk manusia, hiduplah seorang nenek tua bernama Sari. Usianya sudah 80 tahun, tapi hidupnya masih dipenuhi perjuangan. Setiap hari, ia berjalan tertatih dengan karung lusuh di pundaknya, mencari sampah dan barang bekas untuk dijual. Hari itu, matahari bersinar terik. Nenek Sari berjalan di tepi sungai yang mengalir tenang di pinggiran kota. Ia sering menemukan botol plastik atau kaleng bekas yang bisa ia jual. Namun, langkahnya terhenti saat melihat sesuatu yang lain, sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak-semak lebat. Rasa penasaran mengusiknya. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab. Udara di dalam terasa dingin, dan aroma tanah basah bercampur dengan keheningan yang mencekam. Saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di sudut gua, tersembunyi di antara batu-batu besar, ada beberapa butir telur berwarna emas. Kilauan cahayanya tampak samar di dalam gelap. Tangan keriputnya gemetar saat menyentuhnya. Apakah ini emas sungguhan? Gumamnya tak percaya. Ia mencoba mengetuk salah satu telur itu. Suara dentingan logam terdengar pelan, hatinya berdebar. Selama puluhan tahun hidup sebagai pemulung, belum pernah ia menemukan sesuatu yang seberharga ini. Namun sebelum ia bisa mengambil satu telur pun, terdengar suara desisan panjang yang menggema di dalam gua. Suara itu dalam, berat, dan menggetarkan udara di sekitarnya. Nenek Sari menoleh, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Dari dalam kegelapan, muncul sesosok makhluk besar melata. Sisiknya berkilau seperti perunggu, dan matanya berwarna hijau, terang, bersinar dalam kegelapan. Itu adalah seekor ular raksasa. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi, tubuhnya melingkar di dalam gua, memenuhi hampir seluruh ruangan. Ia menatap Nenek Sari dengan sorot mata tajam. "Manusia, apa yang kau lakukan?" Di sarangku, suara ular itu bergema di seluruh gua. Nenek Sari mundur dengan napas tersengal. Aku hanya mencari barang bekas. Aku tak tahu ada telur emas di sini," jawabnya jujur. Suaranya bergetar. Mata sang ular menyipit, lalu ia bergerak mendekat. Nafasnya terasa seperti angin dingin yang menusuk tulang. "Banyak manusia yang datang ke sini untuk mencuri, tapi kau tidak langsung mengambilnya. Itu menunjukkan kau bukan manusia biasa," kata ular itu. Suaranya penuh kehati-hatian. Nenek Sari menggeleng lemah. "Aku hanya ingin bertahan hidup, Nak. Aku sudah tua, tak punya rumah, tak punya keluarga. Jika aku mengambil satu telur ini, mungkin aku bisa hidup lebih baik." Sang ular terdiam, lalu mendekatkan wajahnya hingga mata mereka sejajar. "Telur-telur ini adalah milikku. Aku adalah penjaga ular, makhluk yang telah hidup ribuan tahun. Telur ini bukan sekadar emas, mereka adalah keturunanku." Nenek Sari tersentak. Aku tidak tahu. Maafkan aku." Ular itu mengamati wajahnya dalam-dalam, lalu perlahan menjauh. "Aku bisa melihat kebaikan dalam hatimu. Manusia serakah akan dihukum di tempat ini. Tapi kau, aku ingin memberikan hadiah berbeda." Tiba-tiba tubuh ular itu berkilau, dan dari sisiknya muncul percikan cahaya hijau yang menyelimuti Nenek Sari. Tubuhnya mulai berubah, punggungnya yang bungkuk menjadi tegap, kulitnya yang keriput mengencang, dan rambut putihnya perlahan menghitam kembali. Nenek Sari menyentuh wajahnya, terkejut. Ini keajaiban." Sang penjaga ular mengangguk. "Aku tidak bisa memberimu emas, tapi aku memberimu sesuatu yang lebih berharga, hidup baru. Gunakan kesempatan ini dengan bijak." Dengan air mata haru, Nenek Sari berlutut, mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Saat ia keluar dari gua, sinar matahari menyambutnya. Ia bukan lagi seorang gelandangan tua yang ringkih. Kini, ia memiliki kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dan sejak hari itu, ia berjanji akan menggunakan hidup barunya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena ia tahu, hadiah terbesar dalam hidup bukanlah emas, melainkan kesempatan untuk memulai kembali.
Setelah keluar dari gua dengan tubuh yang lebih muda dan bertenaga, Nenek Sari hampir tak percaya dengan perubahan dirinya. Ia menyentuh wajahnya yang kini mulus tanpa keriput, merasakan rambutnya yang hitam kembali, serta tubuhnya yang ringan, seperti saat masih muda. Setiap langkah yang ia ambil terasa berbeda, lebih cepat, lebih kuat, seakan ia diberi kesempatan baru untuk menjalani hidup. Ketika ia kembali ke kota, orang-orang yang biasa melihatnya sebagai gelandangan tua kini menatapnya dengan kagum. Wajahnya begitu cantik, berseri-seri, dan ada aura misterius yang membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Bahkan pedagang yang dulu enggan melayaninya, kini justru memanggilnya dengan ramah. Suatu hari, ia masuk ke pasar untuk membeli makanan. Seorang pemuda tampan yang berjualan buah langsung menatapnya dengan penuh ketertarikan. "Maaf, Nona. Maksud saya, Ibu, apa Anda orang baru di sini?" tanya si pemuda, salah tingkah. Nenek Sari tersenyum kecil. "Tidak, aku sudah lama tinggal di sini," jawabnya lembut. Pemuda itu tampak bingung. "Tapi, aku tidak pernah melihat wanita secantik Anda sebelumnya." Nenek Sari hanya tersenyum dan melanjutkan belanjanya. Kemanapun ia pergi, orang-orang menoleh. Para lelaki dari berbagai usia mulai mendekatinya, mencoba berkenalan dan menawarkan bantuan. Bahkan, ada bangsawan kaya yang melihatnya di pasar dan langsung mengutus pembantunya untuk mengundangnya makan malam di rumahnya. Namun, di balik semua itu, Nenek Sari mulai menyadari sesuatu. Keindahan dan pesona yang ia miliki kini bukanlah anugerah biasa. Setiap pria yang menatapnya terlalu lama seakan kehilangan kesadaran, menjadi mabuk kepayang dan ingin terus bersamanya. Suatu malam, saat ia duduk di tepi sungai tempat ia menemukan gua sang penjaga ular, angin berhembus lembut, membawa suara, bisikan, "Kecantikanmu adalah berkah sekaligus ujian, manusia." Nenek Sari tersentak. Ia mengenali suara itu. Dari dalam sungai sesosok ular raksasa muncul, sisiknya berkilauan dalam sinar bulan. Itu adalah sang penjaga ular. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Nenek Sari. "Mengapa semua orang terpesona padaku?" Sang penjaga ular menatapnya dalam. "Aku telah memberimu kehidupan baru, tapi kau juga mendapat berkah pesona abadi. Namun ingatlah, pesona itu bisa menjadi kutukan jika kau tidak menggunakannya dengan bijak." Nenek Sari terdiam. Selama ini, ia hanya ingin hidup lebih baik, bukan menjadi pusat perhatian semua orang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. "Jangan biarkan kecantikan membutakan hatimu. Gunakanlah anugerah ini untuk membantu orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi," kata sang ular sebelum perlahan menghilang ke dalam air. Setelah malam itu, Nenek Sari memutuskan untuk menggunakan anugerahnya dengan bijak. Ia tidak lagi menerima hadiah atau perhatian berlebihan dari para pria, tetapi mulai menolong para gelandangan dan fakir miskin, membagikan makanan, dan menolong anak-anak terlantar. Orang-orang tetap mengaguminya, tetapi kini mereka menghormatinya bukan hanya karena kecantikannya, melainkan karena kebaikannya. Lambat laun, pesona mistisnya melebur dalam hatinya yang tulus, menjadikannya sosok yang benar-benar dicintai, bukan hanya dikagumi. Dan di suatu malam, saat ia menatap sungai yang tenang, Nenek Sari tersenyum sendiri. Ia mungkin tidak kaya raya atau hidup dalam kemewahan, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang damai dan kesempatan kedua untuk hidup dengan berarti. Nenek Sari dan kelahiran bayi bersisik ular sebulan setelah menikah dengan Pak Lurah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Nenek Sari hamil, kabar itu membuat seluruh desa heboh. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia 80 tahun bisa mengandung? Para dukun beranak dan tabib desa dipanggil untuk memeriksa kondisinya, dan mereka semua menggeleng heran. "Ini mukjizat, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar seorang tabib tua. Pak Lurah sangat bahagia. Ia merawat Nenek Sari dengan penuh kasih sayang, memastikan istrinya mendapatkan makanan terbaik dan istirahat cukup. Meskipun tubuhnya kembali tua, kehamilannya tetap berjalan lancar. Namun, di dalam hati, Nenek Sari menyimpan kegelisahan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kandungannya. Setiap malam, ia sering bermimpi bertemu dengan sang penjaga,
Ular di dalam gua, seakan ada sesuatu yang ingin dikatakan makhluk itu padanya. Kelahiran yang menggemparkan waktu berlalu, dan tibalah saatnya bagi Nenek Sari melahirkan. Di dalam rumah Pak Lurah, para dukun beranak bersiap membantu persalinan. Malam itu, langit mendung, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya lahirlah bayi pertama, lalu bayi kedua, ketiga, keempat, hingga yang keenam. 6 bayi kembar. Semua orang yang berada di ruangan itu bersorak bahagia, tetapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Saat mereka membersihkan bayi-bayi itu, mereka terkejut melihat sesuatu yang tidak biasa. Kulit bayi-bayi itu tidak seperti bayi manusia biasa. Mereka memiliki sisik halus di punggung dan lengan mereka, berkilauan seperti perak. Mata mereka pun tidak kalem sis, melainkan berwarna hijau terang seperti mata ular. Seorang dukun beranak menjerit, "Ya Tuhan, ini bukan bayi manusia biasa." Pak Lurah yang sedang menunggu di luar segera masuk ke ruangan dan melihat ke-6 anaknya. Ia tertegun. Nenek Sari, yang masih terbaring lemah, langsung meraih salah satu bayinya dan menatapnya dengan penuh kasih. Meskipun mereka tampak berbeda, mereka tetap darah dagingnya. Namun, para warga yang mendengar kabar itu mulai berbisik-bisik di luar rumah. Kabar tentang bayi-bayi bersisik menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian, sebagian warga mulai takut dan menganggap ini adalah pertanda buruk. "Apa ini kutukan?" bisik seorang pria tua. "Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di desa," ujar seorang ibu dengan nada cemas. Malam itu, Pak Lurah duduk di samping Nenek Sari, menatap bayi-bayi mereka dengan perasaan bercampur aduk. "Apa yang sebenarnya terjadi, Sari?" tanyanya dengan suara lirih. Nenek Sari menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Aku rasa ini ada hubungannya dengan sang penjaga ular. Aku pernah menerima anugerahnya dan sekarang mungkin darahnya mengalir dalam tubuh anak-anak kita." Pak Lurah terdiam. Ia bukan orang yang mudah percaya pada takhayul, tetapi ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Pilihan sulit keesokan harinya, semakin banyak warga yang datang ke rumah Pak Lurah, ingin melihat sendiri bayi-bayi ajaib itu. Ada yang penasaran, ada yang kagum, tetapi ada pula yang takut, dan mulai menyebarkan isu bahwa bayi-bayi itu adalah pertanda malapetaka. "Kita harus mengusir mereka dari desa," seru seseorang. Pak Lurah berdiri di depan rumahnya, melindungi istri dan anak-anaknya. "Mereka adalah darah dagingku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka." Namun, tekanan dari warga semakin besar. Beberapa orang bahkan mulai membawa obor, takut kalau bayi-bayi itu akan membawa kesialan bagi desa. Melihat situasi yang semakin memburuk, Nenek Sari memejamkan mata dan mengingat kembali pesan sang penjaga ular. Ia merasa bahwa inilah waktunya untuk mencari jawaban. Dengan tekad kuat, ia meminta Pak Lurah untuk menemaninya kembali ke gua tempat semuanya bermula. Mereka membawa ke-6 bayi itu, berharap bisa menemukan jawaban dari makhluk yang telah mengubah hidupnya. Saat mereka sampai di gua, angin berhembus kencang, dan tiba-tiba suara desisan panjang terdengar dari dalam. Sang penjaga ular muncul, matanya bersinar hijau, dan ia menatap ke-6 bayi itu dengan penuh arti. "Mereka adalah keturunanku, separuh manusia, separuh ular. Mereka tidak bisa hidup di dunia manusia." Air mata mengalir di pipi Nenek Sari. "Tapi mereka adalah anak-anakku. Aku tidak bisa berpisah dari mereka." Sang penjaga ular mendekat. "Kau harus memilih, Sari. Jika mereka tetap di dunia manusia, mereka akan selalu diburu dan tidak akan pernah diterima. Tetapi jika kau mengizinkannya, aku akan membawa mereka ke tempat yang aman, tempat di mana mereka bisa hidup tanpa takut." Nenek Sari terisak. Bagaimana mungkin ia harus berpisah dengan anak-anaknya? Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa hidup dengan damai. Akhirnya, dengan hati yang berat, ia mengangguk. "Bawalah mereka, tetapi biarkan aku melihat mereka untuk terakhir kalinya." Satu persatu, ia mencium bayi-bayinya, memeluk mereka erat, sebelum akhirnya sang penjaga ular mengangkat kepalanya dan mengeluarkan cahaya hijau yang menyelimuti ke-6 bayi itu. Dalam sekejap, mereka menghilang, dibawa ke dunia yang berbeda. Pak Lurah merangkul istrinya yang menangis.
Ia tahu ini adalah keputusan tersulit yang pernah diambil istrinya, tetapi itu adalah keputusan yang benar. Malam itu, saat mereka kembali ke desa, langit tampak lebih cerah. Warga yang melihat mereka kembali tanpa bayi-bayi, itu mulai merasa lega, dan perlahan desa kembali tenang. Namun, di dalam hati Nenek Sari, ia tahu bahwa jauh di suatu tempat, keenam anaknya hidup dengan aman, tumbuh dalam dunia yang memang ditakdirkan untuk mereka. Dan setiap malam, saat angin berhembus lembut di sekitar rumahnya, ia bisa mendengar suara desisan samar, seperti bisikan kasih sayang dari anak-anaknya yang telah pergi. Terima kasih guys telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung dan berbagi cerita ini kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.